Manchester United menang cuy. Aduh ya Allah, mantep. Jadi FA Cup nih ya, meskipun piala-piala ciki gitu ya, tapi ya untuk derby Northwest Derby seperti ini, Manchester United menang atas Liverpool adalah sebuah kebanggaan gitu kan. Betapa skor 3-2 dengan match yang entertaining banget gitu kan, dibanding match di Premier League kemarin gitu loh, dimana MU dan Liverpool mainnya 0-0. Tapi di match ini dari Salah ngegolin pertama, terus dibales sama Greenwood, terus Rashford ngegolin, terus akhirnya imbang 2-2, Salah lagi, terus akhirnya tulang punggung keluarga dari Manchester United yaitu Bruno Fernandes kembali menjadi spotlight gitu ya, dengan ngegolin free kick yang bikin Alisson seperti melamun gitu kan, lewat placingnya di tiang jauh, dimana itu aku udah nebak apakah uh, mungkin ini Bruno Fernandes bakalan ke tiang deket, dimana di situ bahkan pagernya Liverpool si James Milner juga sampai jaga bagian bawah gitu loh dari uh, tembok pertahanannya Liverpool gitu. Tapi so far match ya itu sangat entertaining ya, jual beli serangan karena emang bapuk semua, cacat banget coy dari lini belakangnya masing-masing itu. Liverpool lagi-lagi emang ini ya, karena mereka begitu mengandalkan fullback untuk nyerang, akhirnya ya Rashford ditempatin di mana posnya tren maju itu sangat-sangat tepat gitu loh, dan udah terbukti berkali-kali dari gol pertama dan juga gol kedua gitu loh. Gol pertama Rashford bebas buat nggak ada pressure sama sekali, bahkan yang closing down itu adalah Salah. Jadi dia bebas ngasih umpan yang umpannya sangat bagus gitu, dan gagal diintercept oleh James Milner. Itu beda mungkin kalau James Milner adalah Marouane Fellaini ya, dimana tingginya mantap, kalau Fellaini itu pasti kena itu. Tapi James Milner mungkin cuma 170 atau 180, dan itu Greenwood dengan ya Greenwood bagusnya memang di finishing gitu, dan no mistakes. Di gol kedua Rashford itu Rashford banget gitu, maksudnya uh, dengan defense yang cukup lumayan dari Pogba ya. Itu nggak lumayan banget sih, itu keren lah menurutku. Itu ngambil bola dari pemain Liverpool terus langsung dioper ke Rashford yang lagi-lagi dia free, nggak ada Trent Alexander-Arnold di situ, karena ya memang taktiknya Klopp seperti itu. Trent yang selalu naik ke atas, dan secara defense Trent Alexander-Arnold ini TAA ini uh, nggak bagus gitu loh, dan itu berhasil dieksploitasi Rashford dan akhirnya gol. Cuma sayang dari itu MU kebobolan pertama ya, terus dua balasannya dari Salah tuh. Yang gol pertama dari Liverpool itu aku nggak tahu, itu mungkin miskomunikasi ya antara Maguire sama Luke Shaw, karena Salah bisa kosong cuy tanpa penjagaan, terus kayak Luke Shaw tuh tahu Salah lari dibiarin aja sama dia gitu. Dan di gol kedua ya itu mengecewakan juga sih gol kedua tuh. Tapi akhirnya Bruno masuk, eh, keputusan tepat buat Ole gitu ya, masukin Bruno di saat eh, terutama untuk free kick, karena jarang banget pemain MU yang bisa ngegocek dari free kick. Dean Henderson ya kebobolan 2 gol. Gol pertama di kolong cuy, mungkin ya memang salah sih soalnya ya. Maksudnya Muhammad Salah gitu ya agak susah gitu buat counter finishingnya, maksudnya nahan finishingnya meskipun kelihatan dari kolong gitu. Terus ada lagi
Maguire nih match ini aku takut ya. Deg-degan kalau dia bawa bola nih. Serius, dia badannya tuh kayak kaku, terus kayak kalau bawa bola dia tak lihat tuh apa babak pertama tadi tuh kayak ada dua kesalahan beruntun dia, antara salah passing atau ya itulah, pokoknya ada dua kesalahan beruntun yang bikin deg-degan. Lindelof keren banget match ini, keren banget dia, bikin Firmino mati kutu ya, sama bisa intercept umpan-umpan ke sayap kiri terutama dari Liverpool. Di situ ada Mane ataupun Curtis Jones, dan dia bikin satu foul yang penting menurutku yang hambat counter attack-nya Liverpool. Aaron Wan-Bissaka defense oke. Seperti biasa Wan-Bissaka nggak ada komentar lain lah buat dia. Dan yang dia satu tuh dia bantu, dia berhasil lewat dari hadangan Robertson gitu kan, terus dia maju sampai depan, terus dia gegocek sedikit, mau crossing pakai kanan nggak dapat lagi, akhirnya pakai kiri, dan itu lemah banget, dan itu menghasilkan counter attack buat Liverpool. McTominay banyak passing yang salah, cuma secara positioning ya memang McTominay ya, duet yang pas sama Fred sebagai holding gitu. Meskipun Fred masuk di terakhir. Pogba good job, di babak pertama dia main agak dalam, babak kedua dia main di sayap kanan. Memang mungkin seperti ini yang Ole coba terapkan gitu loh. Ketika timnya udah unggul, maka Pogba akan main di sayap untuk defense sayap. Tapi ketika masih nyari apa namanya, goal, Pogba tuh bakalan main lebih ke tengah ataupun lebih naik. Greenwood bagus match ini. Greenwood bisa memanfaatkan, ya dia nyetak gol menurutku oke juga. Dia bisa lepas dari Andrew Robertson, terus Rashford. Rashford kayaknya dia cedera sih coy. Dia keluar langsung masuk ruang ganti tuh kayaknya cedera gitu loh. Dan ini lumayan kehilangan sih kalau misal Rashford nggak bisa main di match kedepannya gitu loh. Terlepas dari match ini spotlight ada di Rashford selain Bruno Fernandes ya. Terus Cavani umur 33 tahun main 90 menit full, nggak ada capeknya, pressing selama 90 menit. Gila ini orang. Ini orang harus sering banget dimain. Iya mungkin nggak bakal bisa ya tiap match ya, selama full sampai akhir musim, mungkin bakalan beberapa match doang. Tapi orang ini fight spiritnya meskipun udah tua, gila ini orang nih. Dan ada satu chance yang sampai tiang cuy, itu bakalan ngekunci lebih awal matchnya kemenangan MU kalau masuk headingnya itu. Dan lagi-lagi dari umpan ke sisi kiri, sisi kanan pertahanan Liverpool, di mana Trent ada di situ, lagi-lagi di situ ya, pas headingnya Cavani. Terus Martial hanya suplemen ya, maksudnya buat ngulur waktu aja itu dia masuk. Terus Fred bagus banget. Fred ngasilin umpan ke Cavani di mana Cavani foul, dan akhirnya Bruno gol di situ mengunci kemenangan MU. Siapa lagi yang masuk tadi? Fred, Greenwood, iyalah itu boy. Ada yang belum disebut siapa ya? Fred masuk, Bruno masuk, McTominay masuk, McTominay nggak masuk, Martial itu. Sebenarnya aku agak menyayangkan masuknya Martial ya untuk gantiin si Rashford gitu, karena MU udah nggak butuh gol lagi ketika Rashford keluar. Maksudku daripada masukin Martial, apa nggak lebih baik masukin
Nemanja Matic ataupun center back yang lain gitu, seperti itu biar nahan pertahanan, karena satu-satunya yang dibutuhin dari yang bisa Martial berikan adalah mungkin stamina, dan setelah itu adalah speed ataupun dribbling dan finishing gitu. Maksudnya dia nggak ngasih defense ataupun tackling intercept yang oke punya gitu. Itu so far Liverpool ini, buat Liverpool saran aja mungkin beli center back lah, center back cuy. Kalian butuh center back. Rhys Williams nggak bisa nanggung beban yang berat banget gitu loh, maksudnya terbukti dari interceptnya yang miss gitu kan, dan beberapa passing yang miss juga gitu. Itu ini kekalahan beruntun ya dari Liverpool ya. Beberapa match, 5 match mungkin dia nggak menang Liverpool. Oke, ketemu di selanjutnya ya.